Perkenalkan, nama saya Jessica Natalia dengan NPM 20066605621 dari Niaga C 2020. Imagine the world in one single app, giving you access to fly anywhere, stay anywhere, work anywhere, explore anywhere. Introducing Traveloka app. Berikut ini konten overview dari video ini. Traveloka merupakan perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang memiliki misi memampukan Anda untuk memenuhi aspirasi gaya hidup sehari-hari dengan produk terintegrasi dalam satu platform. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk yang disediakan Traveloka, dari yang awalnya merupakan platform pemesanan penerbangan dan halte daring terus bertambah seiring waktu, hingga saat ini produk yang disediakan Traveloka sudah berjumlah lebih dari 20. Tiga pilar utama di Traveloka yaitu Travel Service, Locker Service, dan Financial Service. Aplikasi yang telah diunduh lebih dari 100 juta kali per Maret 2022 ini menyediakan 40 pilihan pembayaran yang berbeda baik secara daring maupun luring. Selain dari sisi pembayaran, Traveloka menyediakan layanan pelanggan yang dapat dihubungi 24/7 dalam bahasa lokal. Visi dari Traveloka berupa memberikan kemudahan bagi konsumen dimanapun mereka berada. Hal ini selaras dengan burung Goldwit yang menjadi logo dari Traveloka, di mana burung Goldwit suka berpetualang, terbang sejauh ribuan kilometer tanpa berhenti sama sekali. Alasan pemilihan Traveloka dilansir dari Statista Research Department pada tahun 2021, berdasarkan survei Rakuten Insight terkait agen perjalanan online di Indonesia, 86% responden paling banyak menggunakan Traveloka dalam hal merencanakan perjalanan mereka. Jumlah pengguna dari Traveloka juga meningkat 2 kali lipat di saat bisnis lain lesu dilanda pandemi, menurut Burhan pada tahun 2021. Problem atau gap sehingga dibutuhkan inovasi. Yang pertama, lamanya sektor pariwisata pulih. Yang kedua, komitmen untuk senantiasa menghadirkan kontribusi positif. Pariwisata menjadi sektor yang paling terimbas dari adanya COVID-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat. Salah satu yang terdampak adalah agen perjalanan daring. Berdasarkan total nilai penjualan, GMV agen perjalanan daring mulai pulih pada tahun 2021, tapi masih lebih rendah di antara sektor lainnya. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas mengatakan sektor pariwisata akan menjadi sektor yang paling lama pulih dibandingkan sektor lain, karena yang turun tidak hanya dari wisatawan mancanegara, melainkan juga wisatawan domestik. Beberapa tahun belakangan ini, pertumbuhan e-commerce mencapai 500% dengan 88% pengguna internet, yaitu sebanyak 22,6 juta pengguna internet menggunakan e-commerce pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan nilai transaksi sektor transportasi daring dan pesan antar makanan di Indonesia tumbuh 36% dan akan terus bertumbuh. Dapat lihat terjadi pertumbuhan indeks literasi keuangan sebanyak 8% dari tahun 2015 hingga 2019. Diri pula pertumbuhan 13 kali lipat pada investasi di sektor fintech sejak 2012 yang awalnya $64 juta menjadi $904 juta pada kuartal 3 tahun 2021. Data-data tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk Traveloka. 66,7% responden menilai penting untuk memiliki investasi dan jenis investasi yang paling diminati adalah emas dengan jumlah 58,5% responden. Berikut ini inovasi-inovasi pada Traveloka. Yang pertama, tabungan emas. Yang kedua, Traveloka Experience. Yang ketiga, Pay Later Future Number. Yang keempat, Traveloka Quick Ride. Yang kelima, Traveloka Mart. Dan yang terakhir, Traveloka It's Dairy Free. Batasan dan skop inovasi Larry Killy. Inovasi-inovasi dari Traveloka tersebut mencakup 5 dari 10 tipe inovasi. Yang pertama, networking. Yang kedua, product performance. Yang ketiga, product system. Yang keempat, service. Dan yang terakhir, customer experience. Yang pertama yaitu finance, di mana kedua inovasi tipe networking dari Traveloka yaitu tabungan emas dan Traveloka Quick Ride, di mana tabungan emas menggandeng Pegadaian dan Traveloka Quick Ride menggandeng Bluebird. Kemudian dari offering yaitu product performance, product system, dan service. Traveloka berinovasi dari yang awalnya merupakan inisiator Pay Later menjadi Pay Later Future Number, di mana fitur ini dapat dimanfaatkan di semua situs e-commerce yang menerima. Kemudian Pay Later Future Number sebagai inovasi tipe product system, di mana dalam melakukan transaksi apapun, customer membutuhkan fitur Pay Later Future Number sebagai salah satu opsi pembayarannya. Kemudian, inovasi-inovasi yang ditawarkan Traveloka seperti Travel Experience, Quick Ride, Mart, dan It's Dairy Free berbentuk service, di mana tentunya meningkatkan value yang ditawarkan kepada customer, seperti fitur isi akses pada Traveloka Experience memudahkan customer memasuki langsung tempat atraksi tanpa harus mengantri panjang. Yang terakhir dari free yaitu Customer Experience, di mana Traveloka Experience seperti namanya hadir menawarkan experience yang beragam kepada customer-nya, seperti berbagai penawaran atraksi, tour, spa, kecantikan, event, bioskop, workshop, taman bermain, hiburan, dan olahraga.
A2F model, yang pertama, activators yaitu mendorong atau menginisiasi inovasi, kemudian browsers yaitu mencari atau mengumpulkan informasi, creators yaitu menciptakan konsep-konsep baru, developer yaitu mewujudkan konsep dari creators, kemudian eksekutor mengeksekusi atau mengimplementasi, dan yang terakhir fasilitator yaitu memfasilitasi proses pengimplementasian inovasi hingga inovasi dieksekusi. Activators pada Traveloka yaitu Ferry Nardi sebagai CEO-nya, di mana jika dikaitkan dengan new theory, CEO Traveloka sebagai activator mengimplementasikan co-initiating. Kemudian browsers yaitu marketing and communication team serta data analisnya mengimplementasikan co-sensing yaitu research informasi yang dibutuhkan. Kemudian creatorsnya yaitu co-creating yaitu menciptakan adanya sebuah inovasi. Kemudian developer yaitu IT team, engineering team, business management, serta product management, di mana mereka co-evolving, yaitu merealisasikan inovasi. Kemudian eksekutor yaitu mengimplementasikan processing, di mana memutuskan langkah dan rencana yang akan diambil. Pada Traveloka yaitu all department, kemudian fasilitator yaitu CEO, CFO, serta investor, di mana melakukan peninjauan ulang inovasi secara matang. Tantangan dan hambatan dalam implementasi, yang pertama, situasi dan kebijakan pandemi yang membatasi. Yang kedua, membutuhkan pemahaman terkait customer. Dampak inovasi bagi perusahaan, yang pertama, Traveloka meraih IDC Future Enterprise Awards dan Best Workplace for Innovators 2021. Kemudian, Traveloka mendapatkan pendanaan dari institusi keuangan global sebesar 250 juta US$ atau setara 3,6 triliun. Yang ketiga, pengguna harian meningkat 100%, dan yang terakhir, pemesanan meningkat hingga 1,5 kali lipat. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan, dan kesimpulan dari video ini ialah inovasi yang dilakukan Traveloka memberikan dampak yang positif kepada perusahaan meski perlu menghadapi terlebih dahulu berbagai tantangan.